Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini, saya Anwar Taufik Rahmat MPD akan menyampaikan silabus pendidikan agama Islam yang telah disusun oleh Koordinatoriat Mata Kuliah Wajib Umum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Siliwangi. Silabus ini akan memandu jalannya perkuliahan Anda sebagai mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada semester ini. Selamat menyaksikan. Mengenai identitas mata kuliah ini diampu oleh semua mahasiswa di Prodi S1 Universitas Siliwangi dengan nama mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bobot SKS 2 sampai 3 SKS dikontrak pada semester 1 atau 2 tingkat 1. Kemudian, mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok mata kuliah wajib kurikulum bersama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Status mata kuliah wajib dan berikut adalah dosen-dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, Dr. Haji Acep Joni Saiful Mubarok, Dr. Andes Haji Asep Saifullah, Anwar Taufik Rahmat MPD, Arif Farizal Rashid SUD MAG, Ceceng Saiful Mila SPDI MPD. Landasan filosofis dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah Indonesia sebagai negara dengan sistem nilai, ketuhanan atau agama. Yang menarik dari penjelasan atau landasan filosofis ini adalah bahwa dasar negara kita, Pancasila, memiliki kandungan nilai yang luhur yang bersumber dari agama ataupun ketuhanan. Sehingga penjabarannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pasti berlandaskan agama ataupun nilai ketuhanan. Yang kedua, pendidikan agama menjadi bagian sistem pendidikan nasional berupa pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ini penjabaran dari landasan filosofis bernegara kita yang tidak melepas dari nilai ketuhanan ataupun nilai agama, maka dijabarkan dalam bentuk pendidikan agama yang tersusun dalam kurikulum nasional Indonesia, baik yang sifatnya formal, sekolah umum, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, baik informal ataupun non-formal. Yang ketiga, landasan filosofis mengapa pendidikan agama Islam ini disampaikan di perguruan tinggi adalah mahasiswa sebagai individu harus memiliki karakter berbasis nilai agama Islam sebagai sumber nilainya. Jika Anda sebagai mahasiswa muslim, tentu harus memiliki karakter berbasis agama yang dianutnya, yaitu Islami. Dan terakhir yang keempat adalah mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral membangun bangsa berlandaskan nilai dan karakter religius. Ini yang keempat merupakan beban ataupun tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia ke depan harus memiliki modal ataupun landasan yang dibangun atas dasar nilai dan karakter religius supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari norma, nilai etika, dan juga nilai religius. Selanjutnya, berikut adalah landasan yuridis atau landasan hukum pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama adalah Pancasila. Lebih khusus merupakan sila pertama yang dijelaskan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Diturunkan Pancasila itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 29 dan pasal 31, bahwa dasar negara dan hak warga beragama, kemudian hak pendidikan dan tujuannya iman, takwa, dan akhlak mulia. Dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk iman, takwa, dan akhlak mulia. Ini merupakan tugas atau amanat ataupun beban tanggung jawab dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang spesifik memberikan nilai takwa dan akhlak mulia. Selanjutnya diturunkan dalam bentuk undang-undang nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, tentang hak peserta didik dan kurikulum mata kuliah wajib umum. Yang jelas adalah dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Selanjutnya, PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan mengenai kewajiban setiap penyelenggaraan mata kuliah di setiap perguruan tinggi dan juga dikenai sanksi jika yang tidak melaksanakannya. Artinya apa? Ini menunjukkan tentang kewajiban disampaikannya ataupun diberikannya mata kuliah ini, mata kuliah agama kepada seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Terakhir, yaitu lebih spesifik, lebih teknis, dijelaskan dalam Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 yang menjelaskan tentang bobot SKS dan juga pelaksanaan MKWK. Juga dijelaskan lebih dirinci dalam PMA Peraturan Menteri Agama tahun 2020 nomor 5 dan Dirjen Dikti nomor 84 tahun 2020. Selanjutnya, deskripsi isi apa saja yang Anda akan terima ataupun penjelasan bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam ini isinya yaitu merupakan mata kuliah umum yang wajib ditempuh mahasiswa pada semua program studi yang ada di Universitas Siliwangi dalam upaya mewujudkan visi misi kampus. Yang kedua, mata kuliah PAI pada PTU adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, pengamalan, pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multi perspektif. Dan terakhir, dalam mata kuliah ini dibahas mengenai materi tentang teori ketuhanan, manusia, agama, dan konsep-konsep dasar tentang Islam yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, budaya, dan wawasan kebangsaan dalam Islam serta moderasi beragama. Terlebih khusus, terfokus dalam konteks materi, kita juga akan lebih berpusat dan mengembangkan jiwa dan wawasan kebangsaan dan juga moderasi beragama dalam prakteknya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi umum yang akan dijelaskan ataupun disampaikan dalam kurikulum PAI ini. Selanjutnya, secara tertulis bahwa visi PAI ini adalah terwujudnya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam mengembangkan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Secara sederhana bisa dipahami bahwa diharapkan ke depan mahasiswa menjadi mahasiswa yang utuh, mahasiswa yang menjadikan Islam sebagai landasan berpusatnya perilaku dan juga dalam pengembangan pribadi, keilmuan dan profesinya ke depan setelah menjadi praktisi dalam menjalankan keprofesiannya. Selanjutnya mengenai misi ada 4 dalam misi yang diemban oleh mata kuliah ini yaitu mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia karakter baik mahasiswa. Itu fungsi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa berkehidupan Islami, baik secara pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Misi psikososial, artinya tidak hanya baik secara pribadi, individu saja, tapi diharapkan Anda semua, kita semua menjadi pribadi yang baik secara sosial. Ketiga, membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan bangsa dan negara, sosio-kultural. Tidak hanya soleh ataupun baik secara sosial, namun spiritualitas ini menjadi pendobrak dalam membangun karakter, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu dan misi akademik. Diharapkan berbagai disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi menjadi lebih bermakna dan bernilai dengan pemahaman ajaran Islam yang sangat utuh dan komprehensif. Mengenai tujuan mata kuliah, pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, jelas sebagai mata kuliah agama
ujung dari semuanya adalah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memperkokoh karakter muslim dalam diri mahasiswa. Jelas, selain menjadikan Anda sebagai akademisi, diharapkan dengan pendidikan agama ini Anda memiliki karakter identitas sebagai seorang muslim, sebagai mahasiswa muslim ataupun sebagai profesi yang Anda emban seorang muslim. Jadi tidak lepas profesi ataupun posisi Anda dimanapun sebagai karakter seorang muslim. Ketiga, mengembangkan pemikiran dan akhlak yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Jelas, pemikiran dan akhlak ini harus menjadi utama dalam konteks eh, masyarakat, negara, dan dunia. Ini juga diharapkan bisa diupayakan dalam konteks mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Selanjutnya, mengantarkan mahasiswa agar mampu bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek sesuai dengan nilai Islam bagi kepentingan bangsa dan umat manusia. Terakhir, membimbing mahasiswa untuk mengembangkan penalaran yang benar dan baik, serta berpikir kritis dalam memahami berbagai masalah aktual dan menyikapinya dengan perspektif Islam. Itulah tujuan mata kuliah pendidikan agama Islam. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran. Di dalam kurikulum pembelajaran, pendekatan yang dipilih merupakan student centered approach, bahwa berpusat pada mahasiswa. Jadi diharapkan segala bentuk aktivitas pembelajaran itu semua berpusat pada siswa atau mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan, tidak berpusat pada guru ataupun dosen. Model yang dipilih adalah project based learning dan atau case study sesuai dengan spirit Merdeka Belajar ataupun kampus Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran berbasis output ataupun berbasis project dan juga studi kasus yang khusus lebih pada kontekstualisasi pembelajaran. Tidak hanya berbicara tentang materi ataupun teori semata, tapi diupayakan untuk bisa menjelaskan materi ataupun teori dalam konteks yang lebih real di masyarakat yang bersinggungan langsung dengan individu mahasiswa. Selanjutnya, metode yang dipilih dari mulai ceramah, diskusi, presentasi acak, analisis literatur, pembelajaran berbasis output. Jadi, inilah yang membedakan barangkali segenap kurikulum yang disusun diupayakan memiliki perbedaan diferensiasi dengan pelajaran ataupun materi-materi yang diajarkan sebelumnya di sekolah, di jenjang persekolahan. Diharapkan dalam pembelajaran PAI di perguruan tinggi lebih bervariatif dan juga lebih sesuai dengan apa yang diharapkan Anda sebagai mahasiswa dengan presentasi acak, analisis literatur, pembelajaran berbasis output, dan lain-lainnya yang sangat bisa diharapkan untuk bisa mengembangkan kompetensi Anda sebagai mahasiswa yang lebih baik. Terakhir, mengenai tugas, ini terdiri dari berbagai macam tugas, sifatnya mandiri, kelompok, ataupun terstruktur. Baik, selanjutnya mengenai bobot SKS, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud satu SKS adalah 50 menit proses pembelajaran tatap muka, 60 tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Nah, satu SKS waktu belajar menjadi 170 menit. Jika 2 SKS menjadi 340 menit per minggu. Jadi, Anda ketika mengontrak mata kuliah 2 SKS bersama dosen pengampu, Anda harus belajar dalam satu minggu itu 2 SKS sejumlah 340 menit dalam satu minggu. Jadi, nanti ada tugas-tugas selain tatap muka semata, tapi juga harus yang Anda harus lakukan dari tugas terstruktur seperti tutorial PB2Haki ataupun kuliah 2 atau tugas mandiri yang ditugaskan oleh dosen yang bersangkutan. Seperti peta konsep, mini research ataupun laporan buku dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai evaluasi yang Anda juga harus perhatikan dan pahami yaitu adalah nilai akhir dari perkuliahan ini berlandaskan atau bersumber dari 5 aspek penilaian,
Yang satu itu menjadi syarat, yaitu kehadiran minimal 75% dari 16 pertemuan selama 4 bulan. Tinggal dihitung saja, jadi minimal Anda berapa kali dalam 16 pertemuan itu minimal harus hadir. Ya, kurang lebih Anda boleh meninggalkan ataupun tidak hadir 2 ataupun 3 kali dalam selama satu semester dengan alasan apapun. Yang kedua, tugas ya, mind map, chapter report dan lain-lain itu bobotnya 1, maksimal 100, aktivitas perkuliahan, penyajian, diskusi bobotnya 100 dan UTS serta UAS. Bobot UAS memiliki bobot yang besar yaitu 2. Sehingga semuanya ditotal dengan nilai UAS yang paling besar dikali 2, semuanya dibagi 5. Maka muncullah angka yang nanti dikonversi menjadi indeks A, B, C, D, atau E. Yang minimal yaitu adalah C. Dan Anda harus lulus sebelum mendapatkan nilai ini adalah lulus baca Quran. Artinya sudah bisa membaca Al-Quran dan juga mengikuti kegiatan kuliah duha. Yang nanti penjelasannya akan disampaikan di kemudian waktu. Nah, mengenai rincian ini dari perjalanan nanti sepertemuan 1 sampai 16 bisa Anda lihat dari mulai pengantar, Islam, memahami Islam, manusia, sampai akhir pertemuan mengenai Islam dan kebangsaan serta moderasi beragama. Ini bisa Anda dapatkan baca berdasarkan sumber buku utama yang telah disusun oleh dosen pendidikan agama Islam Universitas Siliwangi. Yaitu buku yang wajib Anda miliki yang telah disusun oleh tim dosen PAI Unsir. Buku ini yang ditampilkan di layar ini merupakan buku referensi utama yang Anda harus miliki dan baca dan penopang ataupun referensi utama dalam proses perkuliahan pendidikan agama Islam di Unsil. Demikian penjelasan mengenai silabus mata kuliah pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga memberikan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 16 pertemuan ke depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.